Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Irawati Handayani, NPM 1950261. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai fungsi produksi dengan dua faktor produksi pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1. Dalam analisis, dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi di mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu. Atau menjawab masalah tersebut terdapat pemahaman beberapa konsep. Konsep yang pertama yaitu isokuen atau isoproduk atau juga bisa disebut kurva produksi sama. Isokuen adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Contohnya ada di dalam tabel yang digambar. Disajikan contoh kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output Y dan 150 unit output Y. Pada contoh gambar tabel tersebut dapat digambarkan dua isokuen untuk dua output yaitu 100 unit dan 150 unit. Isokuen mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan indifference curves. Cembung ke arah origin menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang terletak lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Isokuen bisa juga didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya, kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Dari fungsi ini, kita ingin mendapatkan isokuen untuk output Y sama dengan 100 unit. Fungsi tersebut menjadi 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2 sebagai berikut. 2X1 sama dengan 100 dikurangi 4X2. X1 sama dengan 50 dikurangi 2X2. Dari persamaan ini bisa diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 seperti pada gambar tabel berikut ini. Data pada tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kurva isokuennya. Dengan cara yang sama dapat dibuat isokuen untuk Y sama dengan 150 dan 200 dan juga seterusnya. Konsep yang kedua yaitu daya substitusi marginal. Telah dikemukakan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi itu disebut daya substitusi marginal. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Konsep yang ketiga yaitu isokos atau garis harga. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi.
misal X1 dan X2, yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misal M. Untuk membuat garis harga, diperlukan data. Yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Yang kedua, sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Kombinasi dua input dengan biaya terendah atau less cost combination. Persoalan less cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai output yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau mensubstitusi. Dengan demikian, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama, isokuan untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui. Yang kedua, daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2. Soalan less cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara grafik dapat digambarkan pada gambar grafik berikut. Titik singgung P antara isokos dan isokuan merupakan titik kombinasi optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga-harga X1 dan X2. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.